Bu, suaranya agak unmute. Kebiasaan. Kemarin pernah tidak Ibu record, udah selesai. Waduh, nggak tahu mau gimana. Di sini agak hujan, agak petir-petir sedikit begitu. Hari ini eh 20 menit sebelum waktu selesai ada kuesioner. Minggu depan ada kuis ya. UAS-nya mungkin sekitar Agustus minggu kedua ya atau ketiga. Di minggu depan kita masih ada pertemuan karena minggu kemarin ada tidak hadir untuk pertemuan terakhir minggu depan ya supaya semuanya hadir. Oke. Siapa si Oppo Reno 6 ini? Nama siapa? Hah? Saya, Bu. Nah, ya nama siapa Oppo Reno? HP kawan, Bu. Laptopku rusak. Oh, yang penting join aja. Nggak masalah. Iya, Bu. Nah, di minggu depan, kalau kelas ini kebanyakan udah Ibu kenal, udah saling tahu. Masih ingat, lihat namanya udah masih ingat wajahnya. Gitu, ya. Oke, iya kenapa Ibu tadi itu minta apa itu eh yang apa tuh Google AdSense itu kan kebetulan Ibu udah dapat apa tuh udah ada iklannya di blognya, hanya Ibu mau menata gitu loh, gimana supaya lebih menarik, supaya apa? Cuman kan harus bagusnya memang kalau blog itu kan yang menguasai HTML ya, paham HTML. Ya bukan yang sudah punya blog supaya lebih bisa rapi. Ternyata karena nggak isinya masih nggak belum seperti sebuah konten, tapi karena ada AdSense-nya kan bisa di apa? Kenapa nggak dimaksimalkan? Cuma ibu agak-agak kalau misalnya udah bikin gini-gini kan lebih cepat daripada nyari lagi itu. Perlu ada seperti memang kayak konten kreatornya memaksimalkan supaya terlihat. Itu dia ya. Siapa nih? Oh ya di sini pun iya, makanya Bu tadi mau cepat-cepat karena di sini ada apa itu sudah mulai hujan, gerimis, kemudian ada guduk-guduk ya takut apa-apa. Ya intinya itu aja kalau ada yang Bapak paham HTML agar apa blognya menarik supaya menghasilkan karena udah dikasih peluang itu aja tadinya ya. Oke, kita mulai aja lah karena beberapa sudah. Jadi dia nanti 20 menit sebelum keluar ada kuesioner, minggu depan 30 menit sebelum selesai ada kuis ya supaya sekian pertemuan kita di semester ini semoga di minggu depan pertemuan berikutnya ada pertemuannya kita. Tugas-tugas dikumpulkan karena tuh UTS kuis akan diberi nilai mempengaruhi UTS karena Ibu tidak akan memberikan kisi-kisi karena bukan Ibu yang bikin soal UAS. Jadi lebih berpeluang ke kuisnya nanti akan membantu nilai UAS-nya ya. Baru tugas-tugas itu diselesaikan. Hari ini pembahasan kita adalah citra biner yang ke minggu depan pun sebenarnya ada beberapa materi ya. Materi ini memang kalau istilah-istilahnya jarang ya citra biner tapi ini seperti pengulangan di pembahasan sebelumnya bagaimana mengkonversi warna, bagaimana menampilkan warna itu dia ya dengan black white. Binar itu adalah black white. Di sini ada seperti huruf B, bloknya warna hitam, ya. Citra binar dengan dua nilai gray level. Gray level itu adalah blacknya 1 hitam, sementara yang putihnya adalah 0 backgroundnya. Jadi kalau kita perhatikan di sebelahnya ini memang siapa nih yang mau masuk? Ada, ya. Ini background putih 00 semua yang di blok ini menjadi 1. Kenapa menggunakan citra biner? 1 membutuhkan memori yang memang lebih sedikit ya. Jadi memorinya lebih sedikit yang direpresentasikan 1 bit. Ya, jadi misalnya kalau mau konversi lebih cepat run line encoding RLE, pemrosesan lebih cepat dibandingkan dengan citra grayscale. Apalagi yang
berbentuk RGB ya. Jadi untuk citra ini ada juga pengkompresan citra, kemudian bagaimana menyembunyikan pesan dalam sebuah citra. Ada juga watermarking ya, bukan ada istilah itu, tapi di sini kita kalau sempat di minggu depan ya. Fitur bentuk biasa digunakan untuk kepentingan identifikasi objek. Jadi ada misalnya representasi bentuk, itu tadi ada yang berbentuk poligon ya, tidak berpoli, banyak seginya. Kemudian ada yang ini dia ada berbentuk kontur, area, transformasi. Kontur itu ada berbentuk kode rantai. Ini yang difokuskan pada pembahasan hari ini. Kode rantai, kemudian hampiran poligon. Jadi lebih ke kontur yang tidak beraturan ya, ada berbentuk kode rantai. Kemudian representasi bentuk itu ada yang berbentuk area, rasio kebulatan, transformasi jarak. Ini berbentuk transformasi, yaitu transformasi Fourier, transformasi PFT. Ini pembahasan di pertemuan 5 atau tidak salah pertemuan 56 ya. Ini mencipta gambar citra yang sudah dikonversi, ini RGB-nya. Kalau di MATLAB ini bisa langsung diperhatikan dengan menu-menunya, dapat nanti dilihat berapa nilai pikselnya. Jadi setiap kamu gerakkan kursor nanti berdasarkan citranya akan muncul berapa nilai pikselnya RGB ya, lebih tinggi 255. Jadi ya. Identifikasi keberadaan objek yang dipresentasikan sebagai daerah region di dalam citra segmentasi. Menampilkan citra pada piranti keluaran hanya mempunyai resolusi intensitas 1 bit ya. Ini dia dibuatkan. Di sini ada penelitian bagaimana mengkonversi sebuah citra dengan algoritma Cohen ya, Cohen. Jadi dalam sebuah citra ini RGB dikonversi ke grayscale, grayscale itu ke bentuk black and white-nya. Inilah thresholding-nya. Thresholding atau pengambangan yaitu konversi citra grayscale biner yang dilakukan pengambangan thresholding. Jadi kalau kamu yang suka main Photoshop, itu bisa dilihat di sana ada seperti cure, threshold, ya hanya dengan mengklik-klik itu bisa kita perhatikan berapa nilai threshold-nya. Bisa dilihat tampilan gambarnya akan berubah ya. Mencari nilai T, ini thresholding-nya, ini kan kelas 0, ini T-nya, ini kelas I-nya ya. Nilai ambang T, ini yang menentukan histogram citra. Jika citra mengandung satu buah objek dengan latar belakang mempunyai nilai intensitas yang homogen, yang sama, maka umumnya mempunyai histogram bimodal, dua puncak ya. Ini menunjukkan histogramnya yang bimodal antara dua buah maksimum lokal. T dipilih pada nilai minimum lokal yang terdapat di antara dua buah. Ini T-nya. Ini tadi puncaknya yang merupakan bimodalnya. Nah, ini yang disebut dengan representasi dan deskripsi citra dengan kode rantai ya, kode rantai siapa? Kode rantai ya. Kontur apabila senarai tepi atau X-lines ya luarannya berupa kurva. Kurva itu tidak berbentuk ya seperti ini contohnya. Senarai tepi merupakan himpunan turut piksel-piksel tepi berrepresentasi ke dalam kurva merupakan representasi yang mana? Ini ada yang join tapi nggak kelihatan orangnya. Ya. Dengan mangkus analisis citra. Misalnya, rangkaian piksel tepi membentuk garis dipresentasikan dengan sebuah persamaan garis lurus. Contoh di sini ada sebuah citra yang tidak ada konturnya, tidak jelas konturnya. Namun kalau bisa dibuatkan, ini titik awalnya, ya. Ini kalau dibuatkan dalam bentuk arah mata angin. Jadi kode rantai atau chain kode notasi mengkodekan senarai tepi, ya, yang membentuk batas daerah. Nah, jadi ini seperti region, batas-batas luarnya dibuatkan dalam bentuk piksel tepi di dalam senarai tepi. Arah yang digunakan adalah arah mata angin. Nah, ini dia arah mata anginnya yang memang berbentuk arah mata angin ya. Utara, timur, laut, ya gitu arah mata angin ya.
Ini ada yang waiting tapi nggak tahu di mana. Ya, oke. Di sini ada kita lihat dari oke. Operasi-operasi yang menghasilkan citra biner itu bisa melalui penapis luas, juga melalui operasi morfologi. Luas, ya, contoh di sini I dikonversi, ya. Kalau kita perhatikan gambar ini masih ada bercak-bercak atau ada gangguan atau ada noise, ya. Ini tidak bisa, ya. Sebelum mengidentifikasi sebuah citra, selama masih ada gangguan atau noise ini seperti ini disebut digunakanlah penapis luas. Penapis luas digunakan untuk menghilangkan daerah gangguan. Nah, ini dia, ya. Kalau misalnya kalau penghapus seperti di remove, ya, kalau di delete, kalau di Photoshop. Jadi ini gangguannya dihapus. Misalnya objek yang dianalisis mempunyai luas yang lebih besar dari T, maka piksel daerah yang luasnya di bawah T dinyatakan dengan 0. Ya, di bawah 0. Sehingga ini semua di remove, inilah hasilnya, ya. Ini menggunakan penapis luas. Operasi morfologi selanjutnya yang menghasilkan citra biner adalah teknik pengenalan citra yang segmen atau region dalam citra. Jadi berdasarkan segmen atau berdasarkan wilayahnya, difokuskan kepada dua bentuk yang diterapkan pada citra biner. Di sini ada disebut operasi dilasi, memperbesar ukuran segmen objek dengan menambah lapisan di sekeliling objek. Jadi ada sebuah objek diperbesar dengan menambahkan di sekitar luarannya. Erosi, ukuran objek diperkecil dengan mengikis sekeliling objek. Kalau tadi ditambahkan erosi itu luarannya diambil sedikit-sedikit, dikikis, ya. Opening, kombinasi setara antara operasi erosi dan dilasi, ya, itu dilakukan di dalam kelihatan, ya. Oke. Closing, kombinasi antara dilasi dan erosi yang dilakukan secara berurutan. Jadi dilasi dulu baru erosi, opening tadi, erosi baru dilasi, ya. Ini dia untuk menghasilkan citra morfologi. Ini dicontohkan dilasi, ya. Jadi ini objek awal, dilakukan penambahan, ini hasil dilasi. Erosi ini sebuah citra awal, di luarannya dikikis, ya, itu tining, ada penipisan, ini hasilnya. Kemudian opening, yaitu ini tadi gabungan dari dilasi dengan erosi. Closing adalah sama erosi dulu baru dilasi. Jadi ini prosesnya. Ini semua tujuannya untuk mengidentifikasi objek yang sudah citranya adalah black and white, ya, hitam dan putih. Berikutnya representasi deskripsi kode rantai. Kode rantai itu adalah seperti ini dicontohkan. Tanda panah yang di luar ini merupakan titik luarnya atau luar regionnya. Dimulai dari sebuah piksel tepi searah jarum jam, ya. Arah setiap piksel tepi membentuk batas objek. Ini ya berikutnya. Inilah yang disebut dengan kode rantai. Ini dikonversi kalau dalam bentuk angka atau numeriknya. Citra ini hasil konversi ke kode rantai adalah yang ini, ya, 222, yang ini dia, ya, ini dia. Ini yang kita lihat itu adalah piksel yang berada di luarnya, ya, di luar itunya. Mungkin karena gangguan, ya, jadi mereka susah, ya. Oke. Contoh representasi dengan deskripsi kode rantai, diperhatikan tadi ini contohnya dengan luarannya ini ada beberapa rantai. Kalau ini diurutkan 2 yang ini nih, mulai dari 2 2 2 2 3 dan seterusnya dari sini sampai nanti tutupnya di 1, ketemu 1 dan 2-nya. Kode rantai atau chain kode merupakan teknik pengolahan citra yang didasarkan pengkodean dengan arah mata angin suatu objek citra. Arah mata angin itu tadi ya, timur tenggara, yang itu. Oke. Kemudian, selama kode rantai banyak digunakan dalam pengolahan citra, mempresentasikan garisnya, kurva, juga batas tepinya, yang outline luarnya tadi, ya. Nah, ini kalau dibuatkan indeks kode rantai piksel yang bertetangga. Oh, ini orangnya. Oke, ya. Nah, ini contoh. Ini simbolnya. Kode di luar AX, AY, ini kode rantainya, ini hasil indeksnya, ya. Arah kode rantai 3210
6, 7 arah jarum jam, ya kan? Kemudian lakukan berikutnya, kode rantai ini memiliki kelemahan menurut si Lerner, yaitu cenderung panjang. Yang ini tadi ya, karena kan semua tepi harus ditelusuri. Cenderung panjang. Berikutnya, sensitif terhadap distorsi dan segmentasi yang tidak sempurna. Nah, jadi ini kurang sempurna ya, sangat bergantung pada penyekalan ataupun rotasinya, itu tadi perputarannya. Pencocokan kurva, kurva yang merepresentasikan kontur dicari dengan teknik pencocokan kurva atau disebut dengan kurva curve fitting ya. Ada dua macam, interpolasi dan penghampiran approximation ya. Ini dia. Dengan pendekatan ini dibuatkan dengan kode ini dibuatkan dalam objek dengan rantai kode. Kalau dibuatkan numeriknya ini 077 ini ya. Jadi dicari berapa? 1, 2, 3, 10. Ini ke 9 ya. Dicari kode areanya berapa. Ini nanti ada di morfologi. Ya, kita lihat dulu. Tapi sebelum Ibu buka open link ya. Oke. Nah, ini contoh diskomposisi morfologi bentuk. Ini Bu stop dulu ya. Ada ini Ibu dulu sampaikan sebelum masuk ke tempat lainnya. Oke. Oke ya. Citra biner, kalau kita perhatikan ini adalah beberapa tampilan citra biner. Ini black wajah. Ini kalau ini adalah apa itu? Plat mobil dan sebagainya ya. Ini contoh citra biner, tapi yang umum memang sudah biner. Ini hasil konversi ya. Konversi gajah kan tidak hitam ya. Tapi dikonversi kalau misalnya plat mungkin masih bisa ya, tapi mungkin ada gangguannya ya. Ini berkode. Nah, ini merupakan memang citra black white ya, sama dengan ini juga ya. Apa itu kode apa? Ini juga merupakan citra yang memang sudah black white, tidak perlu dikonversi. Ini tadi contoh, ini picture-nya kalau dilakukan konversi bitmap-nya ya. Citra biner dengan dua nilai gravel 0 dan 1 dan sebaliknya. Ini sama ya. Ini diinversi. Diinversi maksudnya 0 menjadi 1 ya. Ini background-nya putih 0. Ini semua 1. Ini dia kalau dikonversi ya. Mengapa ini tadi perlu citra biner hanya 1 bit per pixel ya, lebih ringan. Kemudian ini cocok untuk operasi AND or NOT. Biner itu kan 0 dan 1. Jadi untuk operasi logika AND tambah kali ataupun NOT itu merupakan menggunakan bilangan digital yaitu bilangan binernya ya. Nah, ini contoh pengkonversian dipisahkan si objek dengan latar belakangnya atau background-nya. Ini kalau dikonversi, ini kalau dikonversi. Ini sama ya. Ini semua tujuannya adalah mengidentifikasi sebuah citra. Untuk lebih fokus, di sini dibuatkan yang tadi kita bahas ada proses erosion dan detailation, yang mana openingnya. Ini menghasilkan, mengidentifikasi ini gambar black white-nya juga untuk printer ya, yang luaran hanya resolusi intensitas 1 bit ya. Untuk luaran apa tuh pot printer itu bisa terlihat ya. Need to print black and white-nya, di plot titik-titiknya. Sebenarnya kan kalau kita perhatikan printer, itu sebenarnya misalnya kita lihat seperti ini kan, kalau kita lihat lagi, itu sebenarnya kumpulan titik-titik. Jadi terlihatlah seperti angka misalnya 2. Sebenarnya enggak, itu terdiri dari titik-titik ya. Konversi citra grayscale ke citra biner. Kalau misalnya di MATLAB, sudah ada kodenya INSO, kemudian konversi untuk grayscale-nya. How to choose the threshold. Nah, ini dia koin awal originalnya. Ini kalau untuk threshold yang dianggap sudah bagus atau baik ya. Ini high threshold, ini low belum ya. Ini height-nya. Ya, jadi ini memang good karena sudah teridentifikasi black-nya, white-nya. Tidak ada yang grayscale-nya, tidak ada yang gangguan lagi. Ini height-nya ya. 3 macam operasi pengembangan yang tadi ya, menentukan nilai T ya, pengembangannya berapa. Pengembangan secara global ini untuk yang mengandung dua ini dia, objek dan latar belakang.
yang histogramnya bimodal, dua puncaknya. T-nya adalah pertengahan dari dua puncaknya. Nah, ini kalau dibuatkan dalam sebuah gambar citra, ini hasil histogramnya. Kalau di MATLAB kan mudah ya, tinggal IMRIT tampilkan, IMD, IM2BW itu artinya tampilkan citra dalam bentuk black white ya, sudah tampil. Kalau mau menampilkan seperti ini, tinggal IMSIP ya, IMHIS ya, tampilkan histogramnya. IMHIS, nah ini dia contohnya ya. Ini menampilkan berapa histogramnya. 2BW itu adalah tampilkan black white-nya. Itu dia. Berikutnya dengan nilai ambang T secara otomatis tanpa inspeksi secara visual pada histogramnya. Global thresholding. Ditentukan dulu initial estimate of T, tentukan pixel bright-nya, pixel dark-nya, berapa yang lebih terang, berapa yang lebih gelapnya. Kemudian new threshold value, ini menghasilkan T new M1 tambah M2 bagi 2 yang tadi T-nya ya. Jadi dia apa tuh dijumlahkan kemudian dibagi 2. Berikutnya pengembangan secara lokal dilakukan terhadap daerah-daerah dalam citra yang merupakan dibagi menjadi bagian kecil, kemudian proses pengembangan dilakukan lagi. Jadi pengembangan secara lokal, sebuah citra itu dibagi ke beberapa sampai ditemukan hitam putihnya. Nilai ambang untuk setiap bagian belum tentu sama dengan bagian lainnya. Contoh di 5 kali 5 dengan 8 kali 8 pixel. Ambangnya akan berbeda ya. Berikutnya pengembangan secara adaptif. Adaptif itu adalah mengubah nilai ambang secara dinamis pada citra. Versi pengembangan ini lebih canggih mengakomodasi perubahan kondisi cahaya. Jadi dipengaruhi oleh intensitas si cahaya pada sebuah picture atau citra yang akibatnya gradien iluminasinya ada kuat atau bayangan. Contoh di sini IMRIT Rise BMP, sebuah gambar citra Rise. Kemudian tampilkan IMHIS-nya. Nah, ini hasilnya ya. Apa tujuannya ini perlu dikonversi ke black white ya? Apa diperlunya dikonversi ke IMHIS? Ini bagian dari segmentasi namanya ya, segmentasi. Jadi ini digunakan untuk beberapa pengidentifikasian ataupun regionation sebuah citra. Ini masih di tahap awal juga, segmentasi, mengkonversi ya. Ini grayscale-nya. Ini kalau di figur IMSO. Ini kalau pernah nanti kamu baca penelitian mengidentifikasi kualitas sebuah beras. Apakah ini termasuk kualitas beras yang memang oke, yang sudah oke, sudah bagus atau enggak. Jadi diambil beberapa rice, beras, tapi dia bentuknya seperti ini, nggak numpuk ya. Jadi bisa diidentifikasi nantinya. Kegunaannya citra hasil biner ini untuk pengembangan. Citra biner pengembangan memisahkan objek dengan latar belakang. Ya, ini dia mengidentifikasi objek awal dengan objek dengan background-nya. Jadi background-nya seperti dihapus ataupun di remove. Jadi bisa dipisahkan A tambah B, AB kan begitu. Jadi dipisahkan mana A, yang mana B. Ya, ini tampilan untuk codingnya. Pelapis luas tadi apabila ada gangguan ataupun ada yaitu tadi gangguan ya, itu perlu dihilangkan sebelum langkah selanjutnya dengan menggunakan penapis luas. Sama seperti ada kesalahan ataupun ada gangguan itu di remove ataupun di delete ya, dihapus. Penapis luas ini digunakan untuk menghilangkan daerah gangguan. Misalkan diketahui luas yang lebih besar dari T. Lebih besar dari T, maka pixel yang luas itu dinyatakan dengan 0. Ini merupakan gangguan yang dapat dihilangkan. Ini tadi sudah ya, ini citranya awalnya, ini citra memang apa tuh, ini citra utamanya, ini merupakan gangguannya, ini di remove ataupun dihapuskan ya dengan penapisan luas ya, penapis luas. Ini dia. Kemudian di citra biner ini ada dikenal dengan RLE, Run Length Encoding, merupakan metode pengkodian citra menghasilkan representasi citra yang mampat. Mampat itu adalah posisi awal kelompok nilai 1, panjangnya length of runs, panjang run dimulai dengan panjang run 1. Contoh, ini sebuah citra dengan citra biner yaitu 0 dan 1. Ini hasil pengkodiannya dengan
run length and kode ya dibuatkan ya. Ini dia hasilnya. Ini citra awal. Pohon empatan. Kemudian di citra biner ini dikenal juga namanya pohon empatan atau quad tree. Jadi mengidentifikasi objek, mengkonversinya menjadi biner melalui quad tree. Quad tree itu adalah merupakan salah satu dari 3 kategori putih, hitam, abu-abu. Jadi dibuatkan seperti tree, dipisahkan yang mana putih, yang mana hitam, mana abu-abu. Algoritmanya bagi citra secara rekursif dengan 4 buah upah wilayah itu tadi ya 4 buah upah wilayah ini diberikan dengan piksel-piksel semuanya hitam atau semuanya putih. Dibuatkan 4 wilayah yang memang sudah ada pemisahan putih hitamnya. Sebaliknya, bila piksel masih mengandung baik piksel hitam atau putih, masih ada abu-abunya, lakukan lagi pembagian menjadi 4 bagian. Jadi selalu dibagi. Ini dia contoh quad tree-nya ya. Membentuk pohon tree ini selalu dibagi menjadi 4. Apabila sudah ada putih ataupun hitam sudah jelas itu selesai. Namun kalau misalnya abu-abu cari lagi, turunin lagi, iterasi lagi sehingga didapat color yang memang putih saja, hitam saja. Itu dia ya. Berikutnya adalah penelusuran batas objek boundary tracing ya. Ini boundary tracing adalah ini berlaku pada tadi ya ada sebuah citra dengan boundary ya. Grayscale disegmentasi menjadi citra biner dengan membedakan yang mana latar belakang yang terlihat lebih jelas. Jadi tujuan boundary tracing ini memisahkan objek awal dengan objek akhir ya. Ibu ada penelitiannya buat ini memang sangat jelas. Jadi pemisahannya terlihat dalam sebuah grafik ya, ada ini membuatkannya, ini menggunakan MATLAB terlihat. Jadi sama seperti mengidentifikasi sebuah citra, misalnya mengidentifikasi bakteri pada telapak tangan. Nah ini kalau apa bisa didapat ya, bisa terlihat batas objek boundary tracing-nya ini terlihat ya. Algoritma boundary following dilakukan dengan pertemuan antara piksel putih hitam dimodelkan sebagai segmen garis. Ini contohnya ya. Piksel yang bertanda ada titik ini menyatakan piksel yang sedang ditelaah, ini yang sedang diidentifikasi dengan penelusuran arah piksel dengan bergantung pada piksel-piksel sekitarnya. Ya. Apakah lurus, belok kiri atau belok kanan. Ini dengan boundary following ya. Contoh citra, ini citra awal, coins BMP, Ingrid dibaca, konversi ke black white-nya. Namun kalau kita perhatikan, ubah citra biner sekaligus. Di sini ada yang ini koin ini seakan putih, seakan hitam, ya. Yang lainnya merupakan sudah teridentifikasi black-nya adalah background-nya, ini adalah koinnya. Step 3, tentukan koordinat awal untuk melakukan deteksi batas. Deteksi batas ini adalah region-nya, ya. Ini codingnya, rumusnya dim/bw round. Kemudian panggil fungsi trace boundary untuk menelusuri batas objek. Nah, ini dia ya. Jadi nanti terlihat di sini walaupun sudah terlihat bulat-bulat, namun terlihat ini batasnya yang bulat itu ya, mengidentifikasi region ya berbentuknya. Memplot batas objek di dalam citra, ini codingnya, untuk menelusuri batas-batas semua koin. Jadi nanti setiap koin ini, ini teridentifikasi ya, walaupun tadi sudah terlihat yang mana putih, itu tadi tahapannya. Namun finalnya adalah dapat menunjukkan ini tadi ya, regionnya yang bulat-bulat ini. Ya. Plot batas objek semua koin pada citra semula menggunakan koordinat yang disebut dengan BW boundaries. Nah ini dia ya, mengidentifikasi objek yang berbulat. Ada disebut penipisan atau tinning, yaitu operasi pemrosesan citra biner yang direduksi menjadi rangka atau skeleton yang menghampiri garis sumbu objek. Jadi ada sebuah citra, dilakukan penipisan hingga seperti rangka, tapi walaupun rangka, objek awal dengan objek yang di tining ini harus sama, ya, menghampiri garis sumbu objek. Tujuan dengan penipisan atau tiling ini adalah mengurangi bagian yang tidak perlu atau redundant, sehingga diperlukan informasi yang esensial. Contoh di sini ada huruf R, ya ini ada kalau diperhatikan ini ada 3 ya, 3 lapis titik-titiknya.
Setelah di tiling ya, ini hasilnya ya. Hasil penupisan huruf R, ini huruf R awal. Selanjutnya, pola ini akan digunakan dalam proses pattern recognition, pattern pola atau pencocokan pola. Ya, sama seperti tadi. Tadi bulat-bulat itu polanya apa? Ini R-nya berbentuk ini polanya apa? Jadi melihat pola sebuah pola udah mau pulang Mary. Udah mau selesai. Pola sebuah citra ya. Penulisan pola proses yang iteratif menghilangkan piksel hitam menjadikannya putih yang semulanya black dengan apa itu pola iteratif diubah menjadi piksel putih ya. Contoh ini digunakan dengan algoritma penipisan pola memenuhi persyaratan. Pertama, harus ada keterhubungan piksel-piksel. Jadi harus ada seperti piksel bertetangga itu ada objek yang saling berhubungan yang tidak menyebabkan bentuk objek menjadi terputus. Ya, ini ada keterhubungan. Tidak memperpendek ujung lengan dari bentuk yang ditipiskan. Yang tadi ini contoh P0 sampai P8. A. Penghapusan piksel di pinggir menyebabkan ketidakterhubungan. B. Penghapusan piksel pinggir memperpendek lengan objeknya. C. Yang ini notasi piksel yang digunakan memeriksa keterhubungan dari piksel-piksel dalam citra itu. Ya. Algoritma penipisan ini umumnya digunakan untuk piksel yang berukuran 3x3 yang ada setiap lelaran sampai objek berkurang menjadi garis tipis. Yang R tadi ya. Mula-mula diperiksa jumlah piksel objek, kemudian bila N kurang atau sama dengan 2 tidak ada aksi. Jika N lebih besar dari 7, lakukan tidak ada aksi yang dilakukan karena dapat menyebabkan pengikisan atau erosion objek ya. Nah, ini berikutnya diimplementasikan dalam bentuk pengkodingan ya, ini void no. Citra ini tidak hanya MATLAB digunakan, bisa juga menggunakan beberapa coding yang lain ya. Ini adalah program segmentasi ini tidak perlu ya. Jadi ini pembahasan untuk tiling dan juga tadi ada quad tree ya, bagaimana mengkonversi sebuah citra dengan menggunakan quad tree. Jadi seperti pohon kalau kamu ingat dulu biner atau pohon ya. Sorry itu lakukannya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri pertemuan kita mengenai tugas, mengenai apa saja supaya kita close? Ada? Cukup? Ada yang mau ditanya? Silakan. Kalau ini kemarin mana ya? Ada kesempatan. Ini kan sudah pernah oh, ini ya? Nah, ini kemarin ya mengkonversi isinya nggak banyak. Nah, kemarin mengkonversi. Nah, ini dia kan? Tidak. Jadi satu coding dikodingkan, dipanggil, kemudian ini hasilnya. Jadi mana yang grayscale, ini citra awal. Ya. Oke, begitulah ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada? Silakan. Ada? Cukup sampai di sini sebelum kita lanjutkan? Tidak, Bu. Tidak. Yang lain bagaimana? Cukup? Mana tadi? Cukup, Bu. Bagaimana dengan yang lainnya? Ada pertanyaan? Oke, kita kembali ke gizi 2020 mungkin dibagikan kuisnya. Kita masih ada beberapa waktu. Sastriani ada yang mau ditanya? Tugasmu sudah Ibu lihat ya, sudah oke. Yang lainnya silakan dikumpulkan. Masih ada waktu seminggu lagi. Pengumpulan tugas diberikan sampai sebelum UAS. Tapi kalau kamu kirim saat UAS, itu tidak ada artinya ya.
Karena setelah UAS nanti nilai ada langsung tinggal masukkan nilai UAS, nilai sudah bisa langsung diserahkan ke akademik. Makanya kalau puisi